Alhamdulillahilladzi yahkumu bil adli wa huwa ahkamul hakimin. Ahmaduhu subhanahu wa huwal ghafurur rahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul karim wal mustafa li risalati rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin Jamaah Jumat Masjid At-Taqwa Polda Bali yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak pada jamaah sekalian dan juga pada diri saya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima hamba-hambanya di akhirat nanti, yakni hamba yang selalu membawa bekal takwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari ini atau Jumat ini kita masih berada di awal tahun baru 2023. Oleh karena itu pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan yang dilakukan oleh seorang yang bijak yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yakni sebuah nasihat dari Luqmanul Hakim, di mana beliau mengatakan bahwasanya ada 3 nasihat yang beliau sampaikan kepada hamba-hamba Allah dan juga kepada keluarganya. Kenapa 3 nasihat ini? Karena beliau mengibaratkan dunia ini adalah seperti lautan yang sangat dalam. Beliau mengatakan, innad dunya bahrun amik qad ghariqa fiha nasun katsirun faj'al safinataka fiha taqwallah. Yang artinya innad dunya bahrun amik, sesungguhnya dunia ini diibaratkan seperti lautan yang sangat dalam. Qad ghariqa fiha nasun katsirun. Jadi banyak manusia yang tenggelam dalam lautan dunia itu. Agar tidak tenggelam, maka solusinya adalah faj'al safinataka fiha taqwallah. Gunakanlah perahu untuk berlayar mengarungi kehidupan di alam dunia ini, perahu yang bernama takwa. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan takwa itulah akan dapat menyelamatkan manusia dari tenggelam dalam lautan dunia.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 3 nasihat dari Luqmanul Hakim. Beliau mengatakan yang pertama, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang yang hidup di alam dunia ini harus selalu berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menghendaki atau menciptakan manusia hidup ke alam dunia ini adalah hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengertian ibadah secara sederhana adalah patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, yakni di dalam kitab sucinya Al-Quran dan juga yang disampaikan oleh Rasul beliau yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan hadis ataupun hadis qudsi, yakni ucapan Allah yang melalui lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang dimaksud dengan takwa Allah di sini, satu contoh misalnya, kalau kita menjadi seorang pemimpin, pemimpin adalah merupakan amanah, guru juga amanah, saudagar juga amanah, kita dijadikan murid juga amanah dari Allah untuk belajar. Nah, semuanya itu harus didasari untuk mencari ridho Allah dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anishkurli wali walidaik, kata Allah. Hendaklah engkau selalu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Karena contohnya ibu dan bapamu lah yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Dari sejak kita lahir tidak tahu apa-apa sehingga jadi tahu apa-apa, itu semua adalah berkat daripada pengorbanan ibu dan bapakmu dari segi biaya sekalipun, merawat dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, nasihat daripada Luqmanul Hakim, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Yang artinya wala tusair khaddaka linnas, janganlah kau memalingkan mukamu ketika bertemu dengan sesama manusianya. Wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan merasa congkak, merasa hebat daripada yang lain. Artinya, dalam hidup bermasyarakat jangan sampai menyempilikan orang lain. Kenapa? Karena yang demikian itu tidak sesuai dengan budi pekerti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat Islam. Tapi kita dianjurkan dalam syariat Islam waqsid fi masjid, dan sederhanakanlah dalam engkau menjalani kehidupan ini, baik dari segi berjalan maupun dari segi yang lain-lainnya. Artinya kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan berlebih-lebihan, artinya biasa-biasa saja dalam berjalan, jangan sampai terlalu beraksi berjalan atau terlalu menggoda terhadap orang lain. Jadi semuanya dihindari dan usahakan untuk sesederhana mungkin. Dalam tafsir Al-Maraghi saya kutipkan, disebutkan irfa' ra'saka fa innal Islam laisa bimarid, yang artinya angkatlah sedikit kepalamu, jangan terlalu nunduk dan jangan terlalu bertengadah. Kenapa? Fa innal Islam laisa bimarid, karena Islam itu tidak seperti orang sakit. Itu yang dikatakan dalam tafsir Al-Maraghi. Jadi menurut Islam, orang dalam melakukan perjalanan atau menjalani kehidupan di alam dunia ini jangan terlalu congkak. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara menurut syariat Islam adalah yang di tengah-tengah saja.
atau yang sedang-sedang. Nah, berangkat dari semua itu, mari kita sadar dan kembali perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan ke depan ini, dan perbanyaklah bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, taubat nasuha ini menurut Imam Ibnu Abbas ada 4 syarat. Yang pertama, menyesal dalam hati. Dan yang kedua, memohon ampun dengan memperbanyak baca istighfar. Dan yang ketiga, segera berhenti dari berbuat maksiat kepada Allah. Serta yang keempat, sengaja tidak akan mengulangi lagi selama hayat kita masih hidup, selama hayat kita masih dikandung badan. Sebagaimana dikatakan oleh Shahibul Burdah dalam bait syairnya, ya nafsu la taknati min dallatin azamat, innal kabaira fil gufrani kal lumami. Maksudnya, hai nafsu, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah, karena tergelincirnya manusia ke lembah dosa yang besar. Itu kita perlu ketahui, bagaimanapun besarnya dosa yang pernah kita lakukan akan luntur dan lentur karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ayyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbikfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina